Oke, balik lagi ya. Lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu proses investigasi insiden. Jadi di awal kita sudah pelajari ya teori-teorinya. Nah, ini sekarang saya coba rangkum ya dari best practice sudah kita lakukan yang sudah kita lakukan ya di perusahaan kita. Saya coba rangkum di sebuah siklus di sini. Jadi kalau terjadi insiden, maka yang dilakukan respon awal dulu nih kita lakukan atau respon tanggap daruratnya. Kalau ada korban ya kita tolongin dulu seperti itu. Kalau ada api ya kita padamkan dulu apinya. Kemudian yang kedua, persiapan, yaitu pengumpulan data dan informasi. Siapa nama korbannya, kenapa bisa terjadi, kapan waktunya, dan data-data penting lainnya. Kalau sudah dapat datanya, kita lakukan evaluasi dan analisanya. Jadi yang paling penting ini poin nomor 2 ya, jangan sampai keliru, jangan sampai terlewat, jangan sampai miss. Karena kalau datanya salah atau kurang valid, maka evaluasi dan data yang kita kelola juga akan salah, seperti itu. Ingat ya, dalam investigasi yang kita cari adalah fakta, bukan asumsi. Bedakan ya, sekali lagi fakta, bukan asumsi. Contohnya gimana Pak? Oh misal, ada kecelakaan operator X nih, dia kecelakaan, dia dibawa nih ke rumah sakit. Kemudian kita coba untuk cari data, kita tanya nih ke leadernya. Kata leader, Pak kok bisa ya, kita nanya ke leader maksudnya, kok bisa ya si operator A itu terjadi kecelakaan kerja. Si leader jelasin, oh kayaknya sih mas, dia gara-gara gak pakai APD misalnya. Nah teman-teman, kalau ada kalimat kayaknya, jangan langsung ditulis, maksudnya jangan langsung dipercaya. Harus cross check ulang terhadap responden utama, siapa? Korban, ataupun saksi yang melihat langsung. Karena kalimat kayaknya ini gak valid. Jangan sampai ternyata kita tulis nih, kita ambil data, yaitu orang gak pakai APD si operator A. Ternyata padahal kecelakaannya ada kegagalan mesin, kegagalan operasional mesin, kan solusinya akan nggak nyambung seperti itu. Jadi fakta yang harus kita cari, utamakan langsung dari si korban ya, tapi jangan sampai lagi kecelakaan ditanya-tanyain, jangan, ditolongin dulu sampai tenang, cari tahu dulu dari saksi yang ngelihat langsung, baru kita verifikasi. Di sini ya, tadi di tahap 3 kita evaluasi dan analisa data. Evaluasi dan analisa data tuh kita merumuskan nih metode investigasi dari teori-teori yang tadi. Boleh pakai teori domino, boleh pakai teori Loss Quotient Model, boleh pakai teori SCAD ataupun fishbone, boleh, monggo, ada banyak kok metode-metode untuk analisa data. Kalau sudah dapat analisa data, kita lakukan nih upaya perbaikannya apa agar nggak terjadi lagi. Kalau sudah, kita buat laporan dan kita buat di rekomendasi yang ada di laporan tadi. Kemudian kita tindak lanjut dari hasil rekomendasi tersebut. Oh iya, jangan lupa nih di poin nomor 5 kita coba hitung biaya kerugiannya. Nah, biaya kerugian ini kita laporkan kepada manajemen untuk menambah komitmen bahwa kecelakaan banyak loh ruginya, nggak cuma dari orang berobatnya aja, tapi ada teori gunung es, tahu ya teori gunung es ya. Misal ada operator A, tangannya kejepit nih, memar atau retak, dibawa ke rumah sakit. Nah, selama proses kecelakaan ini akan ada banyak nih biaya yang nggak terlihat. Kalau biaya yang terlihat kan mungkin hanya berapa sih biaya berobat untuk tangan yang retak atau yang terjepit atau yang memar. Mungkin cuma 1 juta, 2 juta ataupun 5 juta paling mahal. Tapi biaya nggak terduganya atau biaya nggak terlihat ini banyak. Contoh, biaya transportasi menggunakan ambulan kan pakai bensin, pakai tol. Kemudian biaya orang yang bukan bukan biaya ya, maksudnya jam kerja kan ujung-ujungnya uang juga. Jam kerja orang yang mendampingi, kemudian jam kerja orang yang harus investigasi. Kemudian kalau misal line itu atau mesin itu harus stop, otomatis mengganggu produksi banget. Stop berapa jam mengganggu nih jumlah material atau jumlah stok produksi yang harus dikumpulkan, yang harus ditargetkan. Kemudian dari sini aja udah bisa kehitung nih berapa kerugiannya. Nah, di sini kita coba hitung, kita coba kalkulasikan dalam bentuk rupiah biar mudah nih manajemen melihatnya. Oh, ternyata
kerugian tangan jari kejepit yang berobatnya cuma 5 juta, tapi kerugian efek yang nggak terlihat ya sampai ratusan juta. Kok bisa banyak banget Pak? Ya tadi ada faktor produksi terganggu beberapa jam atau beberapa line terganggu karena mungkin tempatnya sangat vital seperti itu. Ya, jadi kita bagi ya. Investigasi itu ada 4 tahap, yaitu tindakan awal, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Jadi, di tindakan awal, kita melakukan pengontrolan area. Maksudnya apa? Jangan sampai orang yang nggak berkepentingan ikut-ikutan ngambil foto, ikut-ikut menginstruksikan, oh coba hubungin ini, coba tanya ini, coba cek ini, coba cek itu justru bikin ribet tim investigasinya. Makanya kita sterilin dulu nih areanya. Kemudian kalau ada korban misalnya ya kita kasih P3K dulu. Kemudian kita kontrol nih terhadap insiden susulan, khawatirnya terjadi insiden susulan. Contohnya gimana Pak? Contohnya misal ada operator kejepit di mesin tangannya, kita tolongin dong si operatornya, dan ternyata di mesin kejepit ini ada gesekan nih dan dekat sama bahan B3 yang mudah terbakar. Bisa terjadi kebakaran dong kalau ada gesekan, ada listrik statis. Makanya kita kontrol terhadap insiden susulan supaya nggak terjadi. Oh kalau ada kayak gini berarti mesinnya powernya kita matiin semua. Hal-hal yang dirasa memungkinkan terjadi insiden susulan kita amankan. Kemudian kita jaga barang bukti sebisa mungkin ya, kalau bisa pakai safety line dilingkarin di area kecelakaannya. Kemudian kita informasikan pada pihak terkait. Oh jadi pihak terkaitnya siapa aja Pak? Bisa jelas ya K3L atau HSE, pemilik area, engineering, untuk konfirmasi mesin dan lain-lain. Kalau memerlukan PPC, memerlukan logistik, ya diundang sekalian kalau memang dirasa diperlukan seperti itu. Selanjutnya tahap persiapan ya. Tahap persiapan itu tadi ya kita bentuk tim investigasi. Ada dari K3L, perwakilan departemen yang terkait, serta bagian yang lain yang terkait. Contoh tadi engineering, PPC, logistik, ataupun departemen lain jika dibutuhkan. Kemudian kalau udah terbentuk tim, jangan lupa nih tentukan ketuanya. Karena kalau ada tim harus ada ketuanya, jangan sampai nggak ada ketuanya nanti bisa bubar timnya. Ketuanya siapa Pak? Ya bebas sih, biasanya sih K3L atau dari HSE. Kemudian yang ketiga, mengkondisikan informan, bisa korban ataupun saksi. Kalau korbannya lagi nggak tersedia, maksudnya dia lagi di rumah sakit, belum bisa ditanyain, ya cari tahu ke saksi yang melihat langsung, seperti itu. Kalau nggak ada yang melihat langsung gimana Pak? Ya cari saksi yang paling memungkinkan. Kalaupun dia nggak bisa lihat langsung, ya paling nggak saksi terakhir pasti kan ada. Kalaupun nggak ada ya mau nggak mau ya kita tunggu korban, seperti itu. Nunggu korban untuk diwawancarin maksudnya ya, untuk cross check. Yang keempat, kita sepakati nih waktu pelaksanaannya. Kapan, di mana, jam berapa, sama siapa aja itu disepakati. Jadi kita informasikan kepada informannya juga jam berapa di mana dan timnya kita informasikan. Dan ketua tim jangan lupa nih nunjuk notulen. Jadi ketua tim sebagai leadnya, jangan sampai ketua tim juga nyatat juga, nanti nggak fokus kerjanya. Maksudnya nggak fokus dalam investigasi, maksud saya seperti itu. Kemudian yang keenam jangan lupa nih, simple tapi penting, yaitu nyiapin daftar hadir sebagai evidence bahwa kita sudah melakukan investigasi. Dan yang ketujuh, nyiapin alat tulis dan kelengkapan lain, bisa berupa kamera atau safety line atau papan jalan dan lain-lain, paper clip ya. Jadi jangan lupa ya, karena hal-hal yang tools kecil ini kadang penting dan bikin ribet seperti itu kalau nggak tersedia. Oke, sampai sini dulu ya untuk part ini karena terlalu kepanjangan, nanti kita lanjut ke part selanjutnya ya. Oke, see you.